pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Mari siswa-siswi SKBB beserta para Bapak Ibu dan juga siswa-siswi dari sekolah lain, kerabat dan sahabatku, serta rekan-rekan kerjaku. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa ini. Bapak, terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami sudah bangun dengan begitu penuh segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati sarapan sorgawi. Sebab itu berfirmanlah, kenyangkanlah kami, agar iman kami sehat dan agar kami boleh terus lagi mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh yang sudah mempersiapkan piring hatinya untuk dipenuhi dengan sarapan sorgawi, firman Tuhan pagi hari ini berjudul seperti biasa, temanya masih tetap sama, dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah I will say yes. Apa sih artinya I will say yes? Aku akan berkata iya. Ya. Aku akan berkata iya. Akan di sini berarti pasti, aku pasti berkata iya, begitu. Ya, seperti itu. Kita akan membaca dari Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan, ya, di padang rumput ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba dia melihat ada semak-semak yang terbakar, ya, ada api di semak-semak itu. Ketika dia ingin menghampiri, tiba-tiba ada suara, "Jangan mendekat," begitu. "Tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah kudus." Ya, kenapa dia mau menghampiri? Karena ternyata semak-semak itu tidak terbakar. Ada apinya, tetapi tidak terbakar. Sebab itu dia merasa heran. Tapi ada suara yang berkata, dia tidak boleh mendekat, dia harus menanggalkan kasutnya. Karena apa? Di situ ada Allah hadir. Ternyata api itu bukan api biasa, tetapi merupakan kehadiran Allah. Dan di situ Allah berbicara kepada dia. Tuhan berbicara kepada dia, mengutus dia untuk apa? Untuk pergi menghadap Firaun, ya,
menyampaikan pesan Tuhan. Lalu Musa bilang, siapa aku ini? Saya ini bukan siapa-siapa. Ya, memang saya dulu tuh pernah tinggal di istana begitu ya. Memang Musa pernah tinggal di istana sebagai anak angkat dari putri Firaun. Tetapi dia telah melarikan diri dari istana sana. Karena dia telah membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel, orang Ibrani. Dan dia membela orang Ibrani karena Musa sendiri juga orang Ibrani. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang tengah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana ketika Musa, Tuhan memilih dia. Dia merasa berat hati. Dia merasa tidak sanggup. Dia menolaknya seolah-olah dia ingin menolaknya begitu ya. Tetapi kita tahu bagaimana pada akhirnya Musa memimpin bangsa Israel. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Anak-anakku, Bapak Ibu, serta seluruh siswa-siswi dari sekolah lain, rekan-rekan kerjaku, kerabat dan sahabatku. Tuhan juga memilih kita. Di mana dunia keadaannya bertambah-tambah sulit. Di mana kejahatan bertambah-tambah. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang menjadi begitu putus asa. Tuhan memilih kita untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan satu berita kebenaran daripada Tuhan. Satu berita ajakan supaya mau berbakti, mau beribadah kepada Tuhan. Lalu apa jawabmu? Apakah kamu akan berkata, ya saya mau Tuhan, ya? Atau kamu berkata, siapa saya ini? Saya gak bisa apa-apa. Jangan utus saya, utus saja orang lain. Saya takut, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pintar, saya tidak pandai. Saya bukan orang kaya, saya bukan seorang yang terkenal. Saya bukan seorang yang berwibawa sehingga orang lain akan mendengar. Tetapi pada pagi hari ini, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat kehidupan Musa. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mau bersiap ketika Tuhan memilih kita untuk memberitakan berita kebenaran, memberitakan kabar baik. Kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita siap untuk menjadi orang yang membawa kabar kebenaran, bukan menjadi orang yang berbuat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku mengucap syukur karena Tuhan mau memilih aku. Meskipun aku bukan siapa-siapa. Meskipun aku bukan yang pandai. Aku bukan orang terkenal. Aku tidak memiliki apapun. Tetapi Tuhan mau memilih aku. Aku mau berkata, aku mau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga yang mengasihi setiap kami. Dan juga yang telah memilih kami untuk menjadi pembawa kabar baik. Pembawa berita kebenaran. Pembawa berita agar manusia di dunia ini boleh hidup beribadah kepada Tuhan. Boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari ya Tuhan, berikan kami hati yang berani. Berikan kami hati yang bertekad untuk menjadi
pembawa berita baik-Mu. Mari Tuhan, berikan kami hati yang siap sedia. Pakai kami, pakai hidup kami, meskipun kami masih kecil. Mungkin usia kami seperti Raja Yosia yang telah kami dengar kemarin. Pakai kami Tuhan. Atau kami sudah menjadi orang yang lanjut usia. Pakai kami ya Tuhan. Kami adalah guru-guru di SKBB. Pakai kami ya Tuhan. Kami adalah siswa-siswi di SKBB. Pakai kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus. Mari. Inilah diri kami. Inilah hidup kami. Urapi kami. Taruhkan perkataan-Mu di mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kita mau menjadi orang-orang yang siap menjadi pembawa berita kebenaran daripada Kristus Yesus Tuhan. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.